Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kalau bisa videonya dibuka aja, Oke, videonya Pak. dibuka, ya, dibuka dulu. Fitriani hadir? belum ada Pak. Belum Masuk. ada? Ya. Oh ya, Linda Yulianti? Hadir, Pak. Oke. Neng Ranti? Oh, Ada, Pak. Neng Ranti ada. oke. Nuraini Agustina? Hadir, Pak. Oke. Penny Permatasari? Hadir Ada. Pak. Putri Indah Lestari? Hadir, Pak. Kia Mulwusto? Hadir, Pak Hadir. Resnika? Ada, Pak. Rika? Hadir. Rifa Hafita? Hadir, Pak. Siti Muhaba? Hadir, Pak. Siti Nabila Fauzia? Hadir, Pak. Irwanto? Tadi katanya izin, Pak. Oh, izin. Iya. Oke. Dede Unia? Hadir, Pak. Fitriani mana nih? Hadir, Bapak. Berarti yang nggak hadir cuma Irwanto aja ya. Oke, baik. Pertemuan kedua ini kita online dulu ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi, kira-kira ada kendala nggak kalian belajar online? Kalau nggak ada kendala, Tidak Pak. Paling nggak ada ya? kalau sinyal gitu. Oh, kalau sinyal aja. Kan tidak juga. Oke. Kita lanjutkan pertemuan yang kemarin itu masih membahas tentang himpunan. Saya share dulu ininya. Saya kebetulan di sini pakai modul ya, modul yang saya buat. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ntar modulnya saya share, habis itu kalian baca-baca aja. Karena pada dasarnya materi himpunan ini masih ngebahas tentang materi-materi waktu zaman kalian masih di SMA dulu ya. Enggak beda jauh lah. Nah, ini modulnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kebaca nggak? Kebaca, Bapak. Oke, kebaca ya. Oke. Iya. Ya. Kemarin kita sempat membahas tentang apa sih itu himpunan. Sempat ngasih contoh juga kan apa himpunan, yang mana bukan himpunan gitu kan. Nah, sedikit saya mengingatkan lagi, di sini ada beberapa contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan, yang bukan merupakan himpunan. Di sini contohnya kayak kumpulan makanan lezat, kumpulan batu-batu besar, kumpulan lukisan indah, dan lain sebagainya. Kenapa ini disebut bukan merupakan himpunan? Karena dalam sebuah himpunan itu harus ada nilai, harus ada kesepakatan, dan memang bisa diteliti atau dianalisa kayak gitu. Contoh kayak kumpulan makanan lezat. Di sini bukan merupakan himpunan, alasannya tidak semua orang itu menganggap bahwa makanan itu lezat. Oke. Contoh kedua itu di sini ada kumpulan yang merupakan sebuah himpunan. Di sini contohnya kumpulan negara-negara ASEAN, kumpulan sungai-sungai di Indonesia, kumpulan bilangan asli genap, terus penduduk Sumatera Utara. Nah, di sini yang 4 contoh ini kenapa dia disebut himpunan? Karena yang pertama memiliki nilai, yang kedua bisa disepakati karena memang ada datanya, yang ketiga bisa dianalisa. Contoh kayak kumpulan negara-negara ASEAN.
Nah, negara-negara ASEAN itu kan sudah ada kesepakatan ya bahwa negara ASEAN itu sekian jumlahnya kayak gitu. Dan memang bisa dianalisa, bisa dilihat kayak gitu. Kumpulan sungai-sungai di Indonesia, ya betul. Tinggal kita analisa ada berapa sungai di Indonesia, hasilnya segini. Nah, itu. Kumpulan bilangan asli genap. Contohnya kayak 2, 4, 6, seterusnya. Nah, penduduk Sumatera Utara. Penduduk Sumatera Utara itu biarpun dia luas tapi bisa dianalisa dan memang ada jumlahnya kayak gitu. Oke. Lanjut ke materi yang sekarang yaitu cara menyatakan himpunan dan keanggotaannya. Cara menyatakan himpunan dan keanggotaannya. Di sini seperti telah disebutkan di atas bahwa himpunan diberi nama atau dinyatakan dengan huruf kapital, jadi huruf besar, sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Ingat ya, ini kata kuncinya. Sebuah himpunan itu diawali dengan huruf kapital, sedangkan anggotanya itu dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, itu lanjut. Anggota himpunan ditulis di antara kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal ya. Ini saya besarin dulu. Nah, kurung kurawal itu seperti ini. Nah, ini nih. Nah, ini kurung kurawal ya. Nah, ini. Habis itu di sini anggota satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Ingat ya, setiap anggota himpunan harus dipisahkan dengan tanda koma. Ini sudah aturan. Mau kemanapun juga himpunan ya itu. Yang pertama syaratnya huruf kapital. Huruf kapital. Yang berikutnya anggota himpunannya harus huruf kecil. Habis itu dikurung dengan kurung kurawal seperti ini. Habis itu dipisahkan setiap anggota dengan tanda koma. Nah, oke, ini masih gampang. Kita masih mengulang-ulang aja, flashback ke materi dulu. Nah, lanjut. Dengan kata lain dituliskan dengan cara pendaftaran atau dengan bahasa roster method kayak gitu. Jadi kalau kalian menemukan kata roster method itu yaitu dengan metode cara pendaftaran. Nah, ini. Selain itu, himpunan dapat juga dinyatakan dengan sifat keanggotaan atau disebut dengan ruler method. Nah, jadi hari ini jadi ada 2 cara dalam mendaftarkan sebuah anggota. Yang pertama itu pakai roster method, yang keduanya pakai ruler method. Oke. Kita lanjut kepada roster method dulu. Cara menyatakan himpunan dengan menuliskan semua anggotanya selain disebut pendaftaran juga disebut cara tabulasi. Nah, ini yang harus kalian ingat. Cara tabulasi. Nah, lanjut. Objek yang tidak didaftar berarti objek bukan anggota himpunan tersebut. Jadi, objek yang tidak berada dalam kurung kurawal itu yaitu bukan anggota himpunan. Nah, lanjut. Apabila anggota himpunan tersebut tidak banyak, semua anggotanya dapat ditulis. Jadi, kalau tulisannya cuma ada 5 anggota, tulis aja, karena itu sedikit. Nah, namun bila himpunan ini mempunyai anggota yang banyak dan anggotanya memiliki ketentuan untuk menulisnya, dapat diwakili dengan 3 titik. Nah, jadi kalau menemukan titik-titik 3 kali itu menandakan tak terhingga kayak gitu. Contoh kayak tadi jumlah penduduk Sumatera, karena jumlah penduduk Sumatera itu jutaan,
kita cukup menuliskan 5 saja, sisanya menggunakan titik 3. Oke, di sini ada contoh-contohnya. Contoh yang pertama, nyatakan himpunan berikut dengan cara pendaftaran. Kayak gitu, dari pakai cara rotor method yang tadi. Nah, yang pertama, A sama dengan himpunan bilangan asli. Nah, di sini A-nya pakai huruf kapital. Habis itu himpunan bilangan aslinya. Oke, lanjut dulu. Himpunan bilangan asli, B himpunan bilangan ganjil kurang dari 30. Habis itu C sama dengan himpunan bilangan bulat. Yang berikutnya himpunan bilangan prima kurang dari 10. Oke. Nah, yang E-nya himpunan hari dalam sepekan. Oke. Di sini yang A himpunan bilangan asli. Oke. Jawabannya A sama dengan kurung kurawal 1, dibatasi dengan koma, 2 di koma, 3, titik 3. Titik 3 itu maksudnya tak terhingga. Karena di sini di pertanyaannya hanya himpunan bilangan asli. Berarti kalau sudah himpunan bilangan asli, tidak ada syarat lain lagi, berarti tulis semuanya. Nah, cara penulisannya menggunakan titik 3. Oke, lanjut. Yang B. Tadi B pertanyaannya, himpunan bilangan ganjil kurang dari 30. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 30. Nah, di sini himpunan bilangan ganjil, tapi ada syaratnya, kurang dari 30. Oke, jawabannya 1, 3, 5, sampai 29. Sebenarnya mas 1 sampai 29 itu sedikit ya. Kalau ditulis semuanya juga nggak apa-apa, kayak gitu. Cuma untuk merapihkan tulisan gitu, boleh kalian gunakan titik 3, tapi adanya di bagian dari anggota himpunan itu, jangan di akhir. Kalau di akhir itu artinya tak terhingga. Kalau titik 3-nya ada di bagian anggota, itu namanya sampai dengan artinya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Yang C itu pertanyaannya himpunan bilangan bulat. Oke, himpunan bilangan bulat itu kita ketahui dari mulai negatif sampai ke positif. Berarti banyak banget ya. Nah, cara mengisinya C sama dengan kurung kurawal titik 3, karena negatifnya ke belakang banyak sekali, gunakan titik 3 saja. Batasi dengan koma, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, habis itu pakai lambang titik 3 lagi, karena genap kesananya itu tak terhingga. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya agak cepat aja ya neranginnya. D. Himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Kita ketahui bahwa himpunan bilangan prima itu himpunan yang hanya bisa dibagi oleh anggota itu sendiri dan apalagi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Himpunan bilangan prima itu adalah, coba? Itu nggak bisa dibagi 2 ya Pak ya? Masih Iya. bisa dibagi 2. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi jawabannya D 2357. 2357. Karena di sini pertanyaannya himpunan bilangan prima. Nah, ada syaratnya kurang dari 10. Berarti kalau 11 nggak masuk karena dia kurang dari 10. 10. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan nomor E. E sama dengan himpunan hari dalam sepekan. Sepekan itu maksudnya 1 minggu ya. Nah, jawabannya E sama dengan kurung kurawal lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Batasi dengan koma. Tutup dengan kurung kurawal. Nah, ini
Ini masih gampang sih, masih gampang. Oke. Perhatikan. Nah, di sini keterangannya bahwa himpunan A, B, dan C adalah himpunan yang anggotanya banyak dan penulisannya 2 kali 3 titik. Jadi kalau banyak, gunakan titik 3 untuk menghemat penulisan, kayak gitu. Nah, yang kedua, keterangan keduanya untuk jawaban nomor D dan E, anggotanya dapat ditulis semua karena anggotanya sedikit. Ya, betul. Kalau D cuma ada 4, yang E ada 7. Jadi tulis aja semua. Kayak gitu. Oke, yang berikutnya. Tadi dengan cara pendaftaran, sekarang dengan sifat keanggotaan. Dengan sifat keanggotaan. Oke, ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Cara pendaftaran? Sudah cukup, Pak. Cukup jelas. Oke deh, siap. Kita lanjutkan lagi. Dengan sifat pendaftaran. Tadi dengan cara mendaftarkan. Nah, sekarang dengan sifat keanggotaannya atau ruler method. Nah, cara menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat keanggotaannya, cara ini disebut dengan pencirian. Nah, ini ingat pencirian. Di sini saya cetak tebal. Kalau sudah cetak tebal pakai bol berarti tandanya penting, harus diingat. Nah, lanjut. Cara ini dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota himpunan itu. Lanjut. Objek atau elemen yang memenuhi syarat himpunan itu adalah anggotanya. Oke, lanjut dulu. Dalam penulisan cara ini, anggota himpunan menggunakan variabel. Misalnya, X dan syarat keanggotaannya misalkan P anggota himpunan X. Ingat, nah P dalam kurung X berarti himpunan tersebut bersifat P. Nah, lanjut dulu. Himpunan tersebut ditulis A sama dengan kurung kurawal X di mana atau sedemikian sehingga P anggota himpunan X. Nah, garis tegak di atas dibacanya itu sedemikian sehingga atau di mana. Jadi bacanya X di mana P anggota himpunan X, ya. Kayak gitu. Atau X bersifat P, tinggal dibalik aja. Sama aja. Yang berikutnya, lanjut. Cara membaca himpunan tersebut adalah, nah, ini yang tadi nih. Yang tadi, ini nih, yang ini nih. Cara membaca yang ini. Nah, di sini. Cara membaca himpunan tersebut adalah A, himpunan semua X. Himpunan semua X. Sedemikian sehingga, ini ada tegak ya, garis tegak, dibacanya sedemikian sehingga di sini P dalam kurung X dibacanya X mempunyai sifat P. Nah, menarik nih, harus diingat. Awas jangan sampai ketuker. Lanjut dulu. A sama dengan kurung kurawal X sedemikian sehingga X merupakan apa tadi? Memiliki sifat P. Selain disebut, lanjut dulu, selain disebut cara menyatakan himpunan dengan sifat keanggotaan, juga disebut notasi pembentuk himpunan. Nah, ingat nih, ada kata notasi pembentuk himpunan. Tadi tabulasi, sekarang notasi. Ingat ya, jangan ketukar-tukar nih. Nah, kita lanjut. Ini kita lihat contoh dulu. Nah, di sini ada contoh. Nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentukan himpunan. A
sama dengan A, E, O, U. Nah, B, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. C, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. D, 2, 3, 5, 7. Oke, kita jawab satu-satu. Yang A sama dengan A, E, I, O, U. Nah, jawabannya A sama dengan himpunan huruf hidup alfabet. Ya, oke, lanjut. Nah, ini jawaban untuk nilai A. Kalau dia dibuat dalam sebuah notasi. Nah, sekarang yang B. B sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jawabannya B sama dengan X, di mana X nama hari dalam seminggu. Nah, ini jawabannya. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jawabannya ini. Buat B sama dengan X, di mana X nama hari dalam seminggu. Oke, kita lanjut. C sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jawabannya, nah perhatikan nih. Perhatikan. C sama dengan X, di mana negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena di sini, karena kita akan membuat kurang dari, ya. Kurang dari, bukan sama dengan. Kalau sama dengan dia harus negatif 3 di sininya. Negatif 4 kurang dari nilai X, kurang dari 3. Nah, karena di sini kurang dari 3, maka di sini tulis 3. Ya. Nah, syaratnya X anggota himpunan, anggota bilangan bulat. Nah, ini lambang anggota ya. Kayak huruf E ini namanya nama anggota. Oke, lanjut. Yang D. D soalnya itu D sama dengan 2357. 2357 itu kita ketahui dia itu bilangan prima. Nah, cara membuat notasinya D sama dengan seperti biasa ditutup dengan kurung kurawal. Ya. Habis itu X, di mana X kurang dari 10. Nah, kurang dari 10 di sini. Karena dia tidak ada angka 9 atau apa-apa. Karena di sini cuma dinyatakan sampai angka 7. Kayak gitu. Pak, bisa nggak kurang dari 9? Bisa. Kayak gitu. Kayak gitu. Karena dia hanya sampai angka 7. Kayak gitu. Nah, syaratnya X anggota himpunan bilangan prima. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah mudah dipahami? Cukup, Pak. Oke, Cukup, ya. Pak. Oke, paham ya? Masih mudah dipahami. Ya, sip. Apa sih? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Lanjutkan ke anggotaan suatu himpunan. Nah, dalam matematika, lambang anggota adalah yang ini nih. Kayak huruf E ya. Ini lambang anggota. Nah, sedangkan yang bukan anggota dilambangkan dengan yang ini. Ini nih. Jadi angka E di garis miring, di strip ya. Nah, lanjut. Anggota himpunan A sama dengan contoh A, E, I, O, U adalah A, E, I, O, U dan B, C, D bukan anggota himpunan A. Nah, jadi yang anggota himpunan A itu A, E, U, E, O. Ya. Jadi anggotanya cuma A, E, U, E, O. Kalau ditanya B, C, D masuk nggak? Bukan, karena B, C, D bukan anggota dari A. Kayak gitu. Lanjut. Dengan demikian, penulisan di atas dapat dinyatakan dengan A, anggota himpunan A. Ya. Bahwa anggota A, anggota himpunan dari A.
E anggota himpunan dari A. I anggota himpunan dari A. O anggota himpunan dari A. U anggota himpunan dari A. Tetapi B bukan anggota himpunan dari A. Karena dia tidak masuk ke dalam kurung kurawal itu. C bukan anggota himpunan A. Dan D bukan anggota himpunan A. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Himpunan B, di sini ada contoh lagi. Himpunan B sama dengan X, di mana X kurang dari 10. X anggota himpunan bilangan prima. X kurang dari 10. Oke, X kurang dari 10, ada yang bisa menjawab? Himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Ada yang bisa 3. jawab? Bis- Siapa? 2. Oke, coba Fitri. Iya, Pak. Coba 3. Fitri. Bilangan prima kurang Ada yang dari bisa? 10 ya, Pak? Ya, coba sebutkan. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Ya, bagus. Oke, kita lanjutkan. Jadi, 2 anggota himpunan B. Tadi sudah disebutkan Fitriani, 2 masuk dalam anggota himpunan B. Ya. 5 masuk dalam anggota himpunan B. 7 masuk dalam anggota himpunan B. Nah, tetapi 1 bukan anggota himpunan B. Tadi tidak disebutkan kan sama Fitriani? Iya, Nah, Pak. 9 juga bukan anggota himpunan B. Karena tadi tidak disebutkan juga oleh Fitriani. Karena syaratnya X kurang dari 10. Nah, lanjut. Dan bila Anda menemukan status himpunan P sama dengan A, dalam kurung kurawal lagi, di dalamnya ada kurung kurawal lagi, berarti, nah perhatikan nih, berarti A anggota himpunan P dan anggota himpunan B merupakan anggota dari P. Nah, ini gampang aja sih sebenarnya mah. Yang penting mah, yang semua masuk ke dalam kurung kurawal itu merupakan anggota himpunan. Nah, di sini dalam kurung kurawal B merupakan anggota P yang berbentuk himpunan. Nah, perhatikan, kalau yang A itu anggota himpunan. Harus bisa dibedakan ya. Kalau yang A itu anggota himpunan. Kalau yang B, karena dia ada kurung kurawal ditutup dengan kurung kurawal, dia disebutnya anggota berbentuk himpunan. Oke, kita lanjutkan lagi. Banyaknya anggota suatu himpunan dinamakan juga bilangan kardinal. Ya, tahu bilangan kardinal? Ada yang tahu? Tidak. Nah, lanjut dulu. Dan diberi lambang N. Kalau udah ada N, tandanya apa? Ada yang tahu N artinya apa? N kecil? Banyak. Sip. Banyaknya jumlah. Oke. Ya. Jadi kalau ada lambang N kecil, artinya banyaknya jumlah. Nah, lanjut. Jika A adalah suatu himpunan, maka banyaknya anggota dari himpunan A ditulisnya adalah N dalam kurung A. Nah, oke, paham ya? N dalam kurung A. Jadi banyaknya himpunan A. Nah, sini contoh. Berapakah bilangan kardinal dari himpunan di bawah ini? A, B, C, D, E, F. Yang B, X, di mana X kurang dari 15. X anggota bilangan ganjil. Yang C-nya X, di mana X bilangan asli. Yang D-nya X, di mana X bilangan prima. Oke, kita jawab satu-satu. Yang A dulu. A itu sama dengan A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Karena ditanyanya di sini jumlah, kita tulis aja.
Kita hitung A, B, C, D, E, F. Ada 6. 6. Ya. 6. Jadi jawabannya A sama dengan A, B, C, D, E, F itu, maka kardinal dari A atau jumlah dari A adalah nilainya 6. Gampang ini mah. Oke, kita lanjut lagi. Yang B, X di mana X kurang dari 15, X anggota himpunan bilangan ganjil. Oke. Di sini jawabannya ada 1, 3, 5, 7, 9, 13. 13. Nah, jadi bilangan kardinal B atau jumlah anggota himpunan B-nya itu adalah 7. 7. Nah, itu dari ini 3, 5, 7, 9, 11, 13 ya. 7 itu bukan dari angka 7 ini, bukan ya. Jumlahnya ada tuh 7. 7. Kita lanjut. Yang C. C pertanyaannya, C, X di mana X bilangan asli. Oke. Jawabannya Asli. karena di sini pertanyaannya bilangan asli, tidak ada syarat lain lagi, jadi jawabannya 1, 3, 2 dan tak terhingga. Hingga. Nah, maka jawabannya bilangan kardinal C-nya atau jumlah dari himpunan C-nya adalah N sama dengan C sama dengan lambang tak Terhingga. lambang tak terhingga, apal ya. Jadi kayak gelombang gitu. Oke. Enggak. Nah, yang D. Yang D pertanyaannya X di mana X ada bilangan prima. Nah, berarti D sama dengan 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ya kan? Banyak berarti ya. Maka bilangan kardinal D adalah banyaknya nilai D itu tak Terhingga. Oke. Nah, di sini ketemunya himpunan C dan D adalah himpunan yang tidak dapat ditentukan banyaknya anggota. Maka gunakan lambang tak terhingga ini, pakai gelombang ya. Oke. Kalau sudah di sini ada tugas buat kalian. Wow. Ada tugas. Karena kita di sini sampai Ntar dulu. Kita sampai jam 12 ya. Nah, begini. Banyak anaknya, Pak. Ya. Silakan kalian kerjakan. Google Meet-nya jangan dimatikan, dikumpulkan hari ini juga. Bapak tunggu. Pak, soalnya belum kelihatan, Pak. Oke, belum. Ntar dulu. Oh. Cara mengumpulannya, kalian tulis di kertas, habis itu difoto, dikirim via Japri, Bapak. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya, dikirim Pak. via Japri. Biar apa? Biar tidak pada nyontek. Kayak gitu. Iya, Pak. Tapi kalau itu Ya. nanya ya, Pak ya. Oke. Kalau nanya nggak boleh Jangan kali. jangan dikirim ke grup ya, jangan dikirim ke grup, tapi via Japri ke Bapak. Oke, paham ya? Baik, Pak. Nah, soalnya ini saya tampilkan nih soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Itunya Pak ada ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa? Itu Pak 4 soal doang ya, Pak? Hah? 4 soal doang. Tar. Oh, ada. Oh. Ada beranak. Beranak. Ya Allah, Bapak banyak amat. Ada, tar. Tapi tadi kita nggak Naik. contohnya 6 ya, banyak Pak? loh, Pak. Materinya itu, Pak. Kalian kerjakan 1 sampai 5 aja. Gampang-gampang ini mah masih waktu Iya, gampang, Pak. Ya belum, Pak. ya kan?
Ini waktunya kalian- sampai jam 12, Pak. Iya kan kita 3 Enggak. SKS kan? Iya, maksudnya dikumpulkannya harus jam 12. Iya, sekarang. Oh, Dan iya, Pak. Jadi kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan ke saya lewat Google Meet ini ya. Baik, Pak. Ya, oke. Lebih cepat lebih baik. Silahkan dikerjakan. Satu saja ya, Pak. Ya. Nah, untuk ininya, Untuk materinya, Bapak. iya materinya Iya, Bapak. saya kirim nih. Pak. Nah, itu materinya udah Bapak share di WA. Jadi Bapak ini ya di live ya ininya nih presentasinya. Silakan kalian lihat di Google di grup. Kalau ada pertanyaan silakan ke saya tanyakan. Oke. Google Meet-nya jangan dimatikan. Oke. Sampai nomor 5 kan, Pak? Nomor 5 aja, sampai nomor 5 aja. Harus benar semua, kalau nggak benar semua kebangetan. Berarti Bapak langsung jawab boleh aja, Pak ya. jawabannya aja. Jangan ditulis soalnya. Iya. Kalau ada pertanyaan silahkan.